Yang ketiga, tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Nikmat Hidayatullah Sarjana Pendidikan. Kepada beliau kami persilahkan. Bapak Ibu Wali murid kelas 9 yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Sebenarnya hanya mengingatkan kembali karena saya yakin Bapak dan Ibu semua sudah paham betul tentang yang namanya ujian sekolah dan lain sebagainya. Ya, ini saya hanya sedikit memberikan flashback, ingatan kembali kepada Bapak Ibu semua. Ya, perkenalkan tadi saya sudah di briefing untuk nama saya Nikmat Hidayatullah. Jadi Bapak Ibu biasa panggilnya anak-anak juga Pak Nikmat. Ya, ada Bu Nikmat, ada Pak Nikmat. Ya, jadi agak-agak mirip, ya, tapi beda. Ya, ujian sekolah. Kenapa setiap tahun di semua jenjang, tidak hanya sekolah, tetapi pondok pesantren maupun yang lainnya selalu memberikan ujian kepada siswanya? Kenapa? Tujuan dari ujian itu sebenarnya untuk apa sih Bapak Ibu? Untuk mengetes, menguji sejauh mana kemampuan anak dalam memahami materi yang sudah dipelajari. Ketika dia berhasil lulus, maka akan dinaikkan tingkatnya. Dulu waktu kelas 7 naik kelas 8, kelas 8 naik kelas 9, sekarang sudah kelas 9, insya Allah akan naik lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Begitupun di kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita manusia hambanya ini ujian-ujian. Bukan karena Allah tidak sayang, bukan Gusti Allah memberikan kita ujian tiap saat ya. Justru karena Allah sayang kepada hambanya. Bayangkan anak kelas 7 tidak pernah diberikan ujian satu kali pun. Teman-temannya yang lain boleh ujian, ada beberapa yang tidak boleh ikut. Akhirnya apa? Tidak naik kelas. Begitu manusia, ketika dia tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan-jangan derajatnya masih sama, belum dinaikkan oleh Allah. Karena Allah akan menaikkan derajat kita setelah Allah memberikan ujian. Kita bisa sabar. Nah ini sabar ini Bapak Ibu, ilmu atau sesuatu yang ujiannya sepanjang hayat, tidak hanya sehari dua hari, sampai kita semua kembali kepada Allah, tetapi uji kesabarannya. Jadi yang namanya sabar ada batasnya mas ya. Itu kalau orang yang sudah di tingkatan emosional yang tinggi. Tapi kalau orang yang sudah yakin dan percaya kepada Allah, dia akan menghadapi semuanya dengan sabar. Yakin setiap masalah pasti ada solusinya. Nah, berhubung dengan ujian sekolah, ini berarti pentingnya kita dalam menuntut ilmu. Ya. Jadi banyak sekali anak-anak yang mungkin tidak bisa melanjutkan sekolah dengan alasan biaya, kendala ini itu, transport dan lain sebagainya. Menurut saya itu sudah ketinggalan zaman dengan alasan seperti itu. Kenapa? Yang namanya beasiswa itu sudah sangat banyak. Tidak hanya dari beasiswa tidak mampu, ada beasiswa prestasi, baik itu akademik maupun non akademik. Itu semuanya sudah ada. Bahkan saya alhamdulillah dulu waktu kuliah dari semester 3 sampai semester 7 itu mendapatkan beasiswa. Jadi saya cuma butuh untuk makan, tapi untuk biaya untuk kuliah semua sudah ditanggung oleh pemerintah. Alhamdulillah. Itu pun tidak melalui ujian, saya hanya memberikan nilai IP saja, itu sudah cukup. Nah insya Allah ini bisa menjadi tolak ukur untuk Bapak Ibu semua yang ingin menyekolahkan anaknya terus sampai menjadi sarjana. Jadi sekarang tidak sulit lagi, sudah sangat mudah. Tinggal kita pintar-pintarnya mencari informasi. Ada informasi pendaftaran beasiswa, ikuti. Insya Allah persyaratannya lengkap, dapat sampai lulus, dibiayai oleh pemerintah. Bahkan ada yang dapat uang sangu juga.
Ini tinggal ya kita pintar-pintarnya dalam mencari informasi. Nah, kenapa kok kita harus terus-terusan dalam menuntut ilmu? Karena man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Jadi kalau kita ingin menghendaki kehidupan dunia, wajib bagi kita mempunyai ilmu. Ketika kita ingin mendapatkan akhirat, wajib bagi kita memiliki ilmu. Kalau ingin keduanya, dunia dan akhirat, juga harus memiliki ilmu. Bagaimana cara kita bisa menuntut ilmu? Ya dengan kita selalu belajar, ya dimanapun tempatnya, tidak harus di sekolah, bisa di tempat perumput, kita sedang mencari kayu bakar, kita sedang mencari rumput untuk mungkin ternak dan lain sebagainya, itu ada sinaunya juga, ya. Jadi kita belajar dimanapun dan kapanpun. Nah ini sangat tuntunan ini sangat penting bagi kita semua, apalagi anak-anak kita, generasi kita sekarang. Dibutuhkan ini tidak hanya skill, tidak hanya kemampuan saja, baik itu akademik non akademik, tapi juga jadi kita nggak bisa memungkiri ijazah gitu ini. Ini banyak teman-teman saya dulu seangkatan, sekarang ya kalau boleh pulang, saya ingin lanjutin kuliah, saya pengen itu banyak yang menjadi di kemudian hari kayak menyesal gitu, kenapa dulu tidak melanjutkan. Padahal sekarang masih sudah banyak ya, kejar paket kan ada. Jadi sebenarnya mudah kalau kita dulu tidak sempat melanjutkan, bisa dengan kejar paket. Sekarang sarannya sudah disiapkan oleh pemerintah, tinggal kembali lagi kitanya mau atau tidak, bukan bisa atau tidak mau apa tidak. Kalau sudah mau, insya Allah ada jalannya. Nah, bagaimana cara kita bisa menggapai? Tadi kan saya sempat menyinggung dunia dan akhirat. Selain dengan ilmu, sudah pasti itu, kita juga harus punya duit. Punya duit? Maksudnya bukan duit uang. Ini biasa disampaikan di ceramah tadi Ustadz, kiai atau siapapun. Duit ini singkatan. DUIT. D-nya ini doa. Jadi kita setiap semua aktivitas selalu diawali dengan berdoa. Kita bangun tidur, aktivitas sampai dengan tidur lagi. Kita semuanya harus disertai doa, sertakan Allah dalam setiap kegiatan kita. Insya Allah kita akan dirahmati dan berkahnya Allah. Yang kedua, usaha. Jadi ketika kita di masyarakat, di pekerjaan, di apapun itu banyak kesulitan, janganlah berputus asa, terus berusaha, terus berikhtiar. Karena Allah tidak akan merubah kedudukan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang merubahnya. Nah, biasanya ada kendala-kendala finansial, ekonomi dan lain-lain. Bisa jadi diakibatkan kita kurang sedekah. Jadi matematikanya Allah ini beda sama matematikanya manusia. Matematika manusia 5 kurangi 3 berapa? 5 kurangi 3 2. Matematikanya Allah beda Bapak Ibu. 5 kurangi 3 hasilnya 9. 5 kurangi 4 hasilnya 25. Kok bisa begitu? Karena ketika kita memberi sesuatu dengan ikhlas, Allah akan melipat gandakan kebaikan itu kepada kita. Jadi matematikanya seperti itu. Jangan kalau sedekah 5.000 nanti uang saya tolong nanti nggak balik lagi. Tidak. Justru ketika kita sedekah itu akan kembali kepada kita dengan berlipat ganda. Karena yang namanya amal jariah itu kan ada 3 ya, sedekah yang bermanfaat, sedekah amal jariah ya, kemudian ilmu yang bermanfaat ya, dan kemudian yang terakhir adalah anak soleh yang mendoakan orang tua. Ini walaupun kita semua sudah meninggal, 3 hal ini tetap mengalir insya Allah. Jadi kalau bapak ibu punya rezeki, dihibahkan ke tanah untuk pembangunan sekolah, pondok, masjid dan sebagainya, atau tidak punya tanah, bisa dengan beberapa harta itu bisa digunakan untuk operasional, sama saja. Kalau kita ikhlas, insya Allah selama itu digunakan untuk kebaikan akan kembali kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Ini masya Allah sekali. Dan yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jadi kadang kita menganggap remeh-temeh yang namanya
A, B, C atau alif, ba. Padahal itu guru-guru kita bisa luar biasa loh mengajarkan kita. Bayangkan tidak ada bapak ibu guru dulu ini bagaimana, walaupun tetap dari rumah nanti bapak ibu semua mengajarkan anaknya, tetapi tetap untuk jenjang TK sampai kepada lanjutan kan diserahkan kepada bapak ibu guru. Jadi kita simbiosis mutualisme. Jadi kita saling bekerja sama bahu membahu agar yang menguntungkan siapa? Anak. Nah, yang terakhir anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi mini-mininya yang bisa Al-Fatihah lah ya, atau Yasin atau apapun itu, jangan sampai kok anak kita nggak bisa ya. Jadi kita harus terus gali potensi anak kita, latih terus agar bisa menjadi anak yang soleh-soleha. Jadi baru U ya kan? Sekarang I, istiqomah. Gimana cara kita bisa istiqomah? Kalau bahasa Inggrisnya on the street, tetap di jalannya Allah, siratal mustaqim. Ada tips dari dulu kiai saya, waktu saya masih mondok dulu, ada 3 hal. Yang pertama, kita jenguk orang sakit. Kok jenguk orang sakit? Karena dengan menjenguk orang sakit, kita akan menyadari betapa nikmatnya diberikan kesehatan. Tapi jangan di depan orang yang sakit, alhamdulillah masih sehat. Jangan. Nanti orang yang sakit kok jadi down ya, apalagi wah ini sudah bau-baunya sebentar lagi, jangan. Beri dia semangat ya, beri dia semangat, doakan semoga lekas sembuh agar bisa kembali pulih. Ya. Yang kedua, setelah kita doa sakit, setelah itu adalah kita melayat, betul begitu. Melayat, bahasa lainnya takziah. Tujuan takziah ini apa? Selain silaturahmi, mengurus jenazah, menyolati, mengafani, mengantarkan hingga ke liang lahat, mendoakan. Setelah itu apa sebenarnya sih tujuan dari takziah? Ada yang tahu Bapak Ibu? Jadi tujuannya sebenarnya kita selain mendoakan tadi adalah memberikan semangat kepada keluarga yang ditinggalkan. Kadang seperti ini, saya ketika takziah seperti ini, nggak tahu di sini sama atau tidak. Jadi ketika saya datang takziah, keluarganya ini sudah diam, sudah tenang, sudah mau dimakamkan ya. Adalah datang bapak ibu, datang tiba-tiba nangis. Kemarin masih sehat-sehat, masa sekarang udah nggak ada. Yang tadinya diam jadinya nangis lagi. Nanti diundur lagi pemakaman, nunggu sampai keluarganya tenang baru dikubur. Nah, ini kan jadi menunda-nunda, ya kan? Harusnya kalau kita datang kita beri semangat. Insya Allah beliau orang baik, kita yang masih hidup mendoakan agar selamat di siksa kuburnya dan lain sebagainya, ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, beri motivasi kepada keluarga yang tinggalkan. Itu tujuan itu. Yang ketiga adalah depannya Z. Kira-kira apa? Ziarah. Tujuan ziarah apa? Apa mencari kesaktian bisa hilang, bisa tobat nih? Gak bisa ya. Yang namanya ziarah tujuan adalah kita mengingat bahwa yang hidup pasti akan mengalami yang namanya mati. Jadi suatu saat kita juga ingat, oh iya, kita ziarah, kita sana mendoakan ahli kubur, kita juga mengingat bahwasanya kita pun suatu saat akan menyusul yang namanya umur. Itu adalah rahasianya Allah. Jadi kita setiap hari harus selalu berbuat hal yang baik. Agar kenapa? Agar kita bisa kembali kepada Allah dengan keadaan yang baik pula. Insya Allah dari ketiga itu kita bisa tetap istiqomah on the street ya, tetap di jalannya Allah. Yang terakhir tawakal. Setelah kita doa, kita ibadah dengan baik, kita usaha semaksimal mungkin, sedekah dan lain sebagainya sudah dilaksanakan, kita istiqomah, tapi hasilnya belum sesuai dengan ekspektasi kita tawakal, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Kadang Allah ini ingin menguji lagi saking sayang sama manusia. Ini orang sudah baik, sudah mau sedekah, sudah mau ibadahnya baik juga, tapi dia kurang yakin. Jadi dibuatlah ujian tambahan. Jadi ketika dia sudah bisa, insya Allah langsung dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan metode KIM. Ini saya juga dapat dari
salah satu dosen dulu waktu saya masih kuliah, KIM. Yang pertama kuras semua dosa kita, kesalahan kita dengan taubatan nasuha. Ini kadang tobatnya ini tobat sambal, jadi sudah tobat, kayaknya kemarin enak, ulangi lagi lah. Jadi tobatnya tidak tobat yang sungguh-sungguh, tapi kita harusnya itu tobatan nasuha, tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Yang kedua, isilah dengan amal yang soleh, dengan kebaikan, ibadah, muamalah dan lain sebagainya. Baru nanti kita dapat mancur insya Allah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mau kita semua berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua selalu diberikan kesehatan, apalagi di masa pandemi seperti saat ini sangat penting yang namanya menjaga kesehatan. Yang sakit mungkin saudara-saudara kita atau anak kita semoga lekas diberikan kesehatan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa beraktivitas seperti biasa. Dan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan anak-anak kita bisa sukses dalam menjalani ujian sekolah, mendapatkan nilai yang baik dan bisa melanjutkan di tempat yang diinginkan. Dan yang mau bekerja semoga juga dapat bekerja dengan baik dan sukses juga. Mau kita angkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan hamdan ba'da wa bi masjidina ya rabbana lakal hamdu. Amma yabdi yadu wasila wa asmi sultanik Allahu salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi